Iya. Seperti itu. So, yuk kita mulai. Oke. Mulai setelah eh, proses konsultasi. Apa yang kita perlu lakukan nanti malam? Mengendapkan dulu. Mengendapkan. Oke, diendapkan dulu. Karena ini kan sebuah mind blowing baru yang sebelumnya nggak kebayang gitu. Ketemu Ayah Edi bakal nyampe sejauh ini pembicaraannya. Nggak kebayang kan sebelumnya? Oke, so yang namanya mind blowing itu mindnya perlu diendapkan dulu. Oke. Kemudian nanti ditonton ulang ini rekamannya. Nah, baru di situ partnya diambil, ambil. Karena kan kita sekarang udah tahu keseluruhannya seperti apa nih prosesnya, end to endnya dari awal sampai akhir. Nah, tinggal part-partnya kan kita sering lupa tuh part-partnya. Nah, dari part-part itulah kita mulai buat plan. Sederhananya beginilah. Kita mulai dari tujuan akhir. Jadi kalau kita mau jadi orang sukses itu starting with the end katanya, 7 habit ya. Ya. Ya, starting with the end. Jadi di end-nya itu ini mulai akan berdiri di mana dulu? Oke, di Bali atau di Singapura? Oh, saya di Bali, saya kepala ini ya. Oke, tulis di situ Bali. Oke. Itu udah clue pertama. Jadi kalau kepala bilang Bali, pasti jadinya di Bali. Itu takdir namanya. Takdir itu datangnya dari dalam nanti. Kemudian nanti mulai lagi dipancing lagi hatinya, pikirannya. Ini kan kita namanya retrieving memory ya. Retrieving memory itu sudah ada di memori, kita tinggal uploading. Nah, kita upload, Balinya di mana? Oh, wow. Belum sejauh itu ya. Nanti habis ini percayalah sama saya. Yang namanya takdir itu udah ada di sini. Di memori kita, udah dibawa di memori kita, makanya tugas kita tinggal uploading aja, retrieve, ambil. Caranya gimana? Ya perlu waktu untuk mengendapkan itu, tenang, damai, santai, relax, dan di mana ya enaknya? Percaya sama saya. Nanti tiba-tiba twing muncul. Kenapa nggak di Jimbaran? Itu misalnya. Atau kenapa nggak di Ubud? Atau Jimbaran atau Ubud? Nanti keluar lagi pertimbangan-pertimbangan. Itulah yang disebut sebagai destiny yang sudah terrecord di memori, tinggal di-upload. Jadi seperti kita sama Tuhan dibimbing. Nih, gitu. Tapi caranya adalah dengan memancing pertanyaan tadi. Bali, oke, dapat nih udah di Bali. Pasti nggak di Singapura nih takdirnya. Balinya di mana ya? Sekarang belum kepikir. Karena sekarang dalam keadaan di gelombang beta. Ya, di gelombang yang dimana kita sedang bicara dengan cara berpikir atau pikiran. Kita harus turunkan nanti ke alfa theta, baru di situ keluar. Alfa theta itu nggak harus selalu meditasi. Relax mau tidur itu udah masuk ke alfa theta, dan biasanya saat-saat alfa theta itulah muncul. Misalnya kita lagi ke kamar mandi pagi, itu sering banget saya muncul tuh di kamar mandi. Ya. Pernah ngerasain juga kan? Ya. Catet itu, karena nanti kalau nggak dicatat lupa. Jadi kalau misalnya muncul nggak dicatat lupa, itu bawa pertanda bukan dari kita, itu dari catatan langit. Kalau memang asalnya dari kepala kita, nggak mungkin kita lupa loh, ada di kepala kok. Kita lagi mengakses catatan langit, memory bank yang ada di langit. Jadi catat. Ya itulah, takdir kita kan terikutnya di catatan langit. Nanti ditambah lagi, Balinya di mana, terus ini, gini. Tempatnya kebayang pengennya kayak gimana ya? Yang lebih ke dekat ke alam atau lebih dekat ke kota? Suasananya mau pantai atau pegunungan atau pedesaan? Baru nanti muncul lagi. Enaknya kerja sama siapa ya yang punya tanah? Nanti kalau kita terus mengajukan pertanyaan itu, maka semesta itu akan seperti mesin yang menggerakkan orang-orang yang sudah ada di garis takdir kita untuk merapat. Jadi hati-hati loh, pikiran kita itu energi, baik yang positif, negatif, khawatir, semua energi.
Jadi sebelum kita ketemu itu pasti ada pemikiran, kekhawatiran. Aduh begini, dan semesta bergerak. Oke, solusinya kamu ketemu sama Ayah Edi. Atur janji, ngobrol, terbuka, belak-belakan. Saya mau kasih tahu kata Tuhan lewat mulutnya orang ini nih. Gitu. Nah, terus begitu, mengalir. Nanti cara bekerjanya takdir itu, saya kan ngasih clue dari awal ya, titik startnya dari mana, Bali dulu lah. Nanti cara bekerjanya kayak lampu mobil. Pernah naik mobil malam-malam? Jarak jangkauan lampu mobil berapa meter? Tergantung ya, pilih lampu yang mana gitu. Ada Ya? yang jarak Iya, jarak jauhnya berapa meter? 5, 10? 10 lah, Oke, 10 ya. Paling jauh 10 meter ya. Nah, perjalanan malam terjauh dari mana ke mana? paling jauh. Ya, pernah jalan mobil malam dari mana ke mana? Paling jauh berapa kilo? Nyetir ya, kalau saya nyetir Surabaya Malang. Oh, Surabaya Malang. Surabaya Malang itu sekitar 60 kiloan ya. Ya kan? Atau 50 kilo lah. Kita ambil titik tengah. 50 kilo Surabaya Malang, nyetir malam. Lampu mobil berapa jaraknya jauhnya? 10 meter. Kenapa kita berani melangkah ke 60 meter atau 50 kilometer? Kenapa kita berani jalan 50 kilometer padahal nggak jelas di depannya? Lampu kita cuma nyampenya 10 meter. 10 meter berikutnya kita belum lihat, 10 meter berikutnya belum lihat. Kenapa kita berani? Karena ada lampu. Karena setiap kita maju 1 meter, maka sorot lampu kita maju 1 meter. Oh iya benar. Oh iya. Oh, dapat logikanya. Kita maju 2 meter, lampunya maju 2 meter. Artinya apa? Ketika terus kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, maka satu persatu jalan di depan kita akan dibuka, akan terlihat. Seperti lampu mobil tadi. Begitulah sistem bekerjanya takdir. Kalau enggak, orang enggak berani ngambil keputusan. Pergi dari Surabaya ke Malang malam-malam. Kalau kita pakai logikanya, aduh nanti gimana ya kalau tiba-tiba nggak kelihatan jalannya. Padahal lampunya cuma jarak tembaknya 10 meter loh. Jadi yang kita bisa lihat ke depan itu 10 meter. Iya memang begitu. Ketika ditetapkan Bali sebagai lokasi berdirinya atau di mana dibuat, yang kita bisa lihat baru Bali. Jarak paling jauhnya 10 meter. Nanti ketika kita ajukan pertanyaan kedua, Balinya di mana ya? Maju lagi 10 meter. Oh, kalau nggak di Ubud, Jimbaran. Ubud atau Jimbaran. Kalau Ubud kelebihannya pedesaan, kalau Jimbaran kelebihannya adalah di pusat kota. Nah terus gimana kalau kita ambil titik tengahnya di Bedugul? Nanti keluar semua itu. Baru nanti rasio kita yang akan mengukur mana yang paling fleksibel. Hati kita akan memberikan petunjuk. Oke, di Bedugul. Karena suasananya lebih sejuk. Dan gak hingar-bingar. Nah nanti dari situ muncul lagi. Di Bedugul siapa ya kawan kita ya? Tiba-tiba besok. Ada temanku loh. Dia mau buka wellness center di Bedugul. Tapi dia gak punya ahlinya. Dia cuma punya tanah. Dia punya modal. Yang kayak begitu akan kejadian nanti. Wow. Interesting. Apakah saya bikin sekolah pakai uang sendiri? Nggak pernah. Wow. Tapi sekarang sudah sampai pada titik di mana saya mau pakai uang sendiri dan saya minta uangnya dari Tuhan. Gitu. Seperti itulah kira-kira. Paham. Saya paham logikanya. Jadi dengan apa yang saya uraikan di sini semua, ini tujuannya cuma satu, untuk menepis ketakutan kita dalam mengukur jarak tempuh di perjalanan malam dari Surabaya ke Malang. Karena ketakutan semua orang itu seperti itu dan tidak ada yang memberitahu pada dia bahwa nanti kalau mobil kita maju 5 meter, maka lampu sorotnya maju 5 meter. Jadi akan kelihatan terus itu jalannya. Step-stepnya ya. Iya. Ya. Ya.
Kalau Nah, nggak maju ya nggak kelihatan lagi depannya. itu logika berikutnya. Kalau nggak berani maju, ya nggak kelihatan ke depannya. Jadi maju aja terus gitu. Dan dari situlah kita akan yakin bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada. Percaya sama saya, dalam 1 bulan ke depan yang ada isinya adalah keraguan. Terus kalau ditanya gimana dulu Ayah Edi mengatasi keraguannya, cuma satu jawaban saya: follow your heart. Kenapa saya katakan follow your heart? Jadi kalau analoginya mobil, heart kita itu sebenarnya lampu mobilnya. Wah, Dia adalah lampu mobilnya. Jadi ikuti lampu mobil. Jangan sampai kita punya mobil, lampunya sorot ke depan, kita belok ke samping kan. ya benar. Kita akan masuk ke kegelapan. Ikuti aja lampu mobilnya. Dan lampu mobil manusia itu adanya di heart. Makanya yang disebut sebagai follow your heart itu bukan basa-basi itu. Itu true. It happened to me. And it happened to almost every success people in the world. Kalau kita baca buku biografinya, mereka rata-rata adalah follow your heart. Lihatlah ceritanya Mark Zuckerberg. Dia mengikuti kata hatinya keluar dari Harvard. Kalau ngikutin logika, wah dicaci maki orang itu. Everybody knows Harvard gitu loh. Oke, dalam keraguan ini what do you say? Ya, moving forward anyway. Intinya ya nggak ada yang ragu, semua orang pasti ada ragunya gitu. Tapi yang jelas jangan biarkan keraguan itu menghentikan kita untuk melakukan sesuatu dalam mengejar mimpi. Ya, begini ya, ketika Mbak Intan tadi cerita tentang mau ikut taekwondo, papanya nggak boleh, oke ya. Dan ternyata tetap mengikuti kata hati taekwondo. Dan apa yang terjadi? Sekarang berhasil terbang jauh ke Singapura. Iya. Oke. Itu adalah pengalaman pribadi. So, pesan saya adalah kalau ada kebimbangan, tanya ke hati dan hati kita bilang apa. Ikuti. Dia adalah lampu sorot mobil kita. Biasanya nggak akan salah karena dia sudah tahu arahnya mau kemana. Endingnya atau tujuan akhirnya. Oke, kalau saya boleh tahu ya, apa yang dirasakan Mbak Intan saat ini? Saya merasa excited. Oke. Terus dibandingkan sebelum ketemu saya? Dibandingkan mungkin jadi lebih ada clarity ya. Oke. Ya, ada clarity mungkin ya awalnya saya ragu juga. Kayak apa saya sebaiknya berhenti, kan udah nyaman di sini gitu. Maksudnya ibaratnya pendapatan udah lebih baik ya, maksudnya kalau daripada di Indonesia gitu. Tapi saya pikir-pikir saya nggak kemana-mana gitu. Jadi setelah saya ngobrol kayak gini, saya ngerasa ya udah, maksudnya ikutin aja kata hati gitu. Maksudnya nggak, sama Tuhan nggak dibiarin sampai ini kok sampai susah banget gitu, tetap masih bisa ibaratnya masih akan selalu diberkati kalau misalnya kita punya niatan baik, kalau punya niatan yang memang tulus untuk melakukan hal baik, pasti hidupnya dipelihara gitu. Maksudnya itu sih yang saya dapat ya, kalau misalnya kita mau coba ngikutin. Nanti Mbak Intan akan mengalami pergolakan kata hati dan kata otak. Ya. Itu akan selalu. Begini ya, kita harus memahami sifat akal kita. Akal kita itu diberikan oleh Tuhan
untuk sebagai security system. Jadi dia selalu menjaga zona nyaman atau zona secure, zona aman. Jadi seluruh kata-kata yang dia keluarkan itu pertimbangan untuk security. Misalnya, kan udah enak sekarang, kan gajinya sudah cukup, kan ini semua itu akan dikeluarkan dari otak. Tapi nanti hati akan bilang, ya kayak tadi, apa selamanya mau begini? Terus nanti kalau udah usia sekian apa masih bisa? Terus gimana? Nah, kita harus di sini dalam titik ini kita harus tahu mana yang kata hati, mana yang kata akal. Nah, kalau kita mendengarkan kata akal, berarti kita bekerja di jalur nasib. Karena kan akal itu fungsinya cuma supaya aman saat ini, bukan mengikuti jalur takdir. Tapi kalau hati, itu membimbing kita ke jalur takdir. Makanya ketika ada pergolakan itu, biarkan aja. Jadi kalau dalam sistem sukma ya, dalam jiwa manusia, kita itu punya 3 kesadaran. Jadi kesadaran yang dipicu oleh akal itu untuk security system kita, kesadaran yang dipicu oleh hati itu untuk garis takdir kita, dan kesadaran kita sebagai yang tertinggi atau higher self biasanya orang menyebutnya, itu adalah kesadaran si pengamat. Jadi ketika mereka berdebat, kita amati aja. Yang ini argumentasinya apa? Otak, akal. Terus hati argumentasinya apa? Karena mendengarkan akal juga penting untuk secure, supaya aman, supaya nggak tertipu, supaya nggak dibohongin orang. Nah, terus kenapa kita harus jadi pengamatnya? Supaya kita bisa menilai, ini sebenarnya hanya sebuah ketakutan atau memang diperlukan. Ya. Jadi yang pertama, kalau dalam Buddhism itu dikatakan bahwa follow your heart dan take your brain with you. Oh iya. Masuk. Ya. Jadi jangan juga konyol gitu. Dapat. Ya. Itu quotes-nya Buddha ya. Follow your heart but take your brain with you. Jadi otaknya juga jangan ditinggal gitu, dibawa juga. Karena semua otak itu memang semua digunakan diberikan sama Tuhan tuh ada fungsinya. Hanya kita jangan sampai salah fungsi. Otak itu adalah untuk memfilter tingkat security. Ini cukup aman nggak saya melakukan kerjasama? Ini memulai dari sini cukup aman nggak? Tapi jangan sampai ini dijadikan petunjuk untuk mau melakukan atau tidak mau melakukan. Petunjuknya ada di hati. Kok aku pengennya di Bali ya? Kok aku pengen misalnya masa-masa nanti after 50 aku pengen di Bali misalnya. Nah itu ngikutin hati. Bagaimana supaya di Bali secure? Nah dan sebagainya. Nah itu ngikutin akal kayak gitu. Nah yang kayak gini-gini kan nggak pernah diketahui atau sama orang banyak. Dan kenapa orang menjalani kehidupan ini begitu membingungkan? Karena nggak tahu bagaimana cara menggunakan keduanya atau ketiganya malah. Dan itu adanya di sukma. Nah, bagaimana kita bisa meng-create wellness kalau kita menggunakan sukma kita aja nggak tahu gimana caranya. Itulah dibalik kenapa ada orang bunuh diri, kenapa ada orang begini, ada orang begitu dan sebagainya. Dan saya kira Mbak Intan memang didesain melalui garis takdirnya untuk menjalani ini. Dengan temanya adalah helping people. Menolong orang, karena selalu kan di balik semua pemikiran Mbak Intan itu, kalau saya tahu dari dulu, saya bisa menolong diri saya sendiri dan saya bisa menolong orang banyak. Tematiknya helping people. Yang kita create value, efeknya bisnis. Jadi begitu cara berpikirnya. Jadi nanti kalau itu jadi bisnis, sustain. Karena yang kita kembangkan bukan bisnisnya, the value-nya. Ya, dan value itu adalah sustainable gitu. Yang tadi
ngirim kue, ngirim segala macam saat sakit itu ya karena you or create the value. Yang lain enggak. Sampai ada ucapan, you are the best coach atau trainer because you give a value, not a technique. Everybody can give a technique. Semua pelatih bisa memberikan teknik, memukul, menendang. Tapi tidak semua guru bisa memberikan value. Dan yang berkesan itu value. Makanya nanti ya coba dirasain. Apakah diskusi kita ini mengesankan atau tidak? Kalau nanti kebawa kepikiran pada saat mau tidur dan terkesan, means that I create the value for you. Nah nanti Mbak Intan akan melakukan apa yang saya sampaikan hari ini. So you duplicate that in your specialization, of course. Wow. Wow. Do you think will be valuable for others if I view? Karena saya juga waktu dulu saya nontonin video orang itu operasi. Ketika saya dengerin orang cerita mereka tentang setelah operasi, itu ngasih saya kekuatan juga gitu. Jadi saya pikir ya mungkin kalau saya juga merasa saya terbantu dengan video yang Ayah Edi post di YouTube kemarin, which is juga ngasih saya inspirasi. Kenapa enggak saya juga ngasih inspirasi untuk orang lain gitu. Ya mungkin diedit sana sini. Ya pasti kayak saya juga menjaga privasi, juga menjaga apapun yang kan obrolan kita ini banyak privasinya gitu ya. Ya karena ya maksudnya saya ingin juga mungkin ada orang yang mengalami hal yang sama-sama saya, which is pasti saya yakin banyak. Sisa dipilah yang penting-penting aja gitu. Iya, yang valuable aja pastinya kan, karena yang ada hal-hal yang sangat bagus sekali kalau orang tahu gitu. Terus ada yang sangat pribadi, ya udah ini kita cut. Al banget di lingkungan saya. Kenapa? Karena Ayah Edi ini terkenal di lingkungan saya. Jadi banyak orang yang tahu lah jadi. Di lingkungan Bali atau di lingkungan saya? Soalnya saya lucu banget waktu datang ke workshopnya Ayah Edi yang tahun 2016 itu saya tahu-tahu waktu datang ternyata ngeliat teman kerja saya, loh kamu di sini. Jadi ya kurang lebih apa ya? Mungkin saya merasa orang-orang di sekitar saya itu cukup concern dengan parenting juga gitu, which is good. Jadi apa ya, menciptakan generasi-generasi yang mungkin lebih baik gitu. Itu yang saya suka sebenarnya idenya gitu. Dengan mereka yang enggak cuma pendidikan zaman dulu cuma kalau kamu harus ranking di sekolah bla bla bla, harus pinter matematika, fisika, kalau enggak berarti kamu bodoh gitu. It's totally wrong gitu, karena ya saya buktikan sendiri, saya merasa saya nggak terlalu suka matematika gitu. People say if you fail at math you won't be successful person gitu, but it's not valid gitu. Maksudnya semua orang punya talentanya sendiri-sendiri dan harus dikembangkan dengan cara yang berbeda. Ya, itulah kenapa Tuhan nggak menciptakan buah itu durian semua. Ya. Karena setiap pohon membawa perannya masing-masing dan tidak ada pohon yang satu lebih baik dari pohon yang lain. Pohon itu akan menjadi baik apabila dia menghasilkan buah yang baik, itu intinya. Kita tidak bisa membandingkan durian dengan apel. Ya apel sendiri, dia punya value sendiri, durian punya value sendiri, mangga, jambu, bahkan buah yang pahit sekalipun dia punya value sendiri kalau diolah dengan baik, misalnya kopi. Jadi kira-kira seperti itu tuh, makanya di mata saya nggak ada orang gagal kecuali dia tidak berhasil menemukan value-nya.
kemudian tidak menjalani value yang dia miliki, atau dia berjalan di garis nasib atau bukan takdirnya. So pesan saya adalah jalanilah takdirnya nanti. Percaya sama saya udah menjalani lebih dulu. Bahagia, yang pertama bahagia dulu ketika menjalani, seperti ketika menjalani jadi taekwondoin. Nah, ketika bahagia, maka gini ya, secara ilmu sains dikatakan bahwa bahagia itu punya energi gelombang yang sangat tinggi, dan secara magnetis yang energinya paling kuat itu akan menarik energi-energi lainnya yang berada di bawahnya. Uang segala macam itu semuanya berada di bawah happiness. Jadi salah besar kalau orang dari kecil dididik untuk mencari uang supaya kaya. That's very wrong. Karena uang itu ditariknya oleh happiness. Jadi kejarlah happiness. Nggak usah jauh-jauh lah. Mbak Intan bisa sekarang duduk di sini, kemudian tinggal di Singapura dan sebagainya dan sebagainya. That's because you follow your heart for your happiness. Not because the money is the reason. Money will follow. Jadi jangan jadi orang yang mencari uang, tapi jadilah orang yang dicari sama uang. Ini Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Mbak Intan. But thank you so much for your time, and thank you so much for your permission to publish this conversation or discussion. Mudah-mudahan ini menjadi value juga bagi yang lain. Ya, semoga jadi berkat juga bagi orang lain. Amin. Baik, terima kasih banyak Mbak Intan. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan keep in touch. See you, bye-bye.